Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pejuang CPNS, pada video kali ini kita akan membahas soal tentang penalaran analitik. Nah, soal penalaran analitik ini satu dari beberapa soal TIU verbal yang pada pengerjaannya kita membutuhkan analisa terlebih dahulu, membutuhkan penerjemahan terlebih dahulu, baru kemudian kita mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, soal penalaran analitik itu adalah soal yang menguji kemampuan kita untuk menganalisis suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan logika berdasarkan informasi yang ada pada soal. Nah, jadi pada umumnya bentuk soal untuk soal penalaran analitik itu ada intronya ya. Saya biasa menyebutnya ada intronya. Intro itu ada paragraf umumnya yang menjelaskan tentang suatu kondisi tertentu. Ada deskripsi tentang suatu keadaan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya nanti disertai dengan syarat-syarat atau batas-batas dari sebuah kondisi tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan langsung ke soalnya gitu. Jadi soalnya itu ada intronya, kemudian ada batas-batasnya. Jadi ada pendahuluan atau deskripsinya, kemudian ada syarat-syarat khususnya, syarat-syarat batasnya gitu. Nah, secara sederhana contohnya seperti yang ada pada slide ini. Ada intronya, jadi ini intronya. Ada 6 peserta CPNS yang diminta untuk presentasi. 6 peserta tersebut adalah A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing akan presentasi satu kali dan mengikuti peraturan berikut ini. Nah, yang disebut dengan syarat batas ini yang poin 1, 2, 3, 4 ini itu namanya syarat batas gitu. Nah, namun ada juga beberapa kasus tentang soal penalaran analitik yang bentuknya lebih simpel lagi. Hanya beberapa paragraf kita sudah diminta untuk menentukan jawabannya gitu. Langsung saja kita coba beberapa bentuk contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakek Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? Nah, ini kan soalnya mirip seperti soal pada silogisme ya, penarikan kesimpulan. Dalam soal-soal penarikan kesimpulan. Tapi kalau pada silogisme, penarikan kesimpulan itu, ada pola tertentu yang bisa kita gunakan. Kalau seperti ini, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, biasanya kalau kita soal penarikan analitik, kita biasanya menggunakan simbol lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, atau biasanya juga boleh dengan menggunakan bantuan tanda-tanda panah yang bisa membuat suatu jejaring atau pendeskripsian secara singkat dan sederhana gitu. Nah, pada kasus ini saya mencoba menggunakan tanda tidak lebih dari, kurang dari gitu ya. Nah, ada kondisinya, kondisi langsung pada syaratnya. Kalau penalaran analitik juga bentuknya seperti ini, langsung diberikan sebuah kondisi syarat tanpa ada pendahuluan gitu. Contohnya nih, langsung diberikan syarat Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Nah, ini kan sudah batas atau syarat ya, sudah pernyataan khusus ya. Nah, kita diminta untuk menentukan siapa yang paling tua kan gitu. Nah, dari sini saya lihat Andre itu, kalau besar tulisannya saya ganti dulu. Andre adalah adik Nunung. Kalau Andre adik Nunung berarti Andre itu kurang dari Nunung umurnya. Kalau kita lihat dari segi umurnya, Andre ini adik Nunung berarti Nunung kakaknya, berarti Nunung itu lebih dari Andre karena Nunung kan ini Andre adalah adik Nunung, berarti Nunung kakaknya Andre itu, berarti Nunung itu lebih besar dari Andre. Nah, saya menggunakan kata lebih besar, simbol lebih besar itu. Kemudian Nina adalah kakak Andre. Nina kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Nina, terus di sini Nina itu kakak Andre, berarti kalau kakak Andre juga sama, lebih besar dari Andre. Sementara Nina ini lebih muda daripada Nunung. Nah, berarti Nunung adalah kakak. Saya kasih tanda begini kalau kakak Nunung. Jadi Nunung lebih besar dari Nina karena di sini sudah dijelaskan. Nina ini lebih muda daripada Nunung. Kalau lebih muda daripada Nunung berarti Nunung kakaknya kan? Nunung kakaknya Nina nih. Sementara Nunung juga kakaknya Andre. Nah, pertanyaannya siapa yang paling tua? Yang paling tua adalah Nunung. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Begitu, kita harus membuat jejaring atau menafsirkan kalimat-kalimat tersebut dalam simbol-simbol supaya lebih mudah kita menerjemahkannya gitu. Contoh lagi, dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Nah, ini bisa kita sebut dengan intronya atau pengantarnya atau paragraf umumnya. Kemudian, yang ini, Liana menyukai olahraga bola voli. Denny ini sudah masuk pada batas-batasnya. Ada batas-batas yang saya sebutkan tadi, ada syarat batas dari penjelasan gitu kan. Itu ya.
Dari sini kita sudah bisa buat. Cara mengerjakannya adalah langsung kita lihat pertanyaannya, mereka yang menyukai olahraga bola voli, berarti kita harus menerjemahkan paragraf ini supaya kita mendapatkan data siapa yang menyukai voli gitu ya. Maka saya buat saja seperti ini. Ada anak-anaknya namanya Liana, Denny kan. Kemudian ada olahraganya itu apa saja? Voli, kemudian apa saja lagi? Basket, apalagi habis basket, atletik, AT, dan renang. Oke. Sekarang kita buat tabelnya. Liana, kita tulis Liana. Nah, Liana itu menyukai apa saja dari kalimat tersebut, dari paragraf tersebut? Liana hanya menyukai voli saja, berarti kita centang voli. Nah, habis itu apa lagi? Denny. Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Menyukai bola basket dan voli. Denny itu menyukai basket dan voli. Centang lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Habis Denny siapa lagi di situ? Habis Denny ada Peno. Kita buat anunya, tabelnya. Habis Denny siapa? Habis Denny itu Peno. Peno menyukai semua olahraga kecuali voli. Peno ini lebih sport ya, jiwa-jiwa sportnya lebih tinggi karena dia menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti dia suka ini, basket suka, atletik suka, renang suka. Habis Peno ada Sonya. Peno, Sonya, terus dulu semua. Habis Sonya ada Gilbert. Nah, sekarang kita lihat Sonya menyukai olahraga tanpa bola. Olahraga tanpa bola itu apa saja? Berarti atletik dan renang, karena voli dan basket olahraga menggunakan bola. Sedangkan Gilbert itu menyukai olahraga dengan bola, berarti voli dan basket. Nah, sekarang tinggal kita lihat pertanyaannya. Mereka yang menyukai olahraga voli saja, Voli. Aduh. Yang menyukai bola voli ya, teman-teman ya. Siapa saja yang menyukai bola voli? Voli kan ini nih. Berarti 1 dan 2 dan 3. Liana, Gilbert, dan Denny. Liana, Gilbert, dan Denny. Berarti yang A ya teman-teman. Nah ini. Yang menyukai voli adalah Denny, Liana, dan Gilbert. Nah, kan gampang kalau sudah kita buat deskripsinya. Nah, pertanyaan berikutnya. Jumlah anak yang tidak suka voli ada berapa anak? Yang tidak suka voli, kelihatan di tabel nih, voli ada 2 ini. 1, 2. Berarti ada 2. Ada 2. Kita coret kedua ini. Nah, kemudian anak yang menyukai basket adalah, langsung saja kita lihat basket. Ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Ada Denny, Peno, dan Gilbert. Denny, Peno, dan Gil. Nah, Denny, Gilbert, Peno, Gilbert. Nah, berarti yang E. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Begitulah kita mengerjakan soal penalaran analitik. Kita coba satu soal lagi teman-teman. Ini soalnya seperti ini. Ibu akan membeli 5 jenis bahan makanan. Ini intronya. 5 jenis bahan makanan di pasar tradisional. Letak kios, tiap penjual berurutan satu arah mulai dari kios 1 sampai dengan 5. Nah, kita buat kios ya. Kios. 2, 3, 4, 5. Kiosnya seperti itu. Kita kode 1 warna merah biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disyaratkan di situ, apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya udah jelas ya. Penjual beras memiliki alat penggilingan tepung yang bersuara keras dan bising sehingga berada di kios paling ujung. Berarti kalau paling ujung berarti sini beras. Tulis beras. Kemudian
Kios penjual ayam dan penjual buah selalu berdekatan. Ayam dan buah berdekatan. Kita keep dulu ya. Belum tahu dia di sebelah mana. 1, 2, 3, atau 4 ya. Posisi 5 sudah pasti penjual beras. Kemudian, penjual sayur ingin berada pada urutan nomor 1. Nah, nomor 1 udah jelas lagi di sini sayur. Berarti sini itu sayur. Nah, ayam dan buah ini berdekatan, bisa saja 2, 3, atau 3, 4 ya posisinya. Tapi kita belum tahu. Kita cek dulu syarat berikutnya. Nah, penjual telur tidak suka mendengar suara bising. Nah, kalau penjual telur itu tidak suka mendengar bising, berarti dia harus jauh dari nomor 5. Penjual beras tadi yang ada gilingannya suaranya keras, berarti bisa dipastikan di sini penjual telur nomor 2, telur. Nah, nah kemudian di bawahnya disimpulkan lagi, ditegaskan sebagian besar pembeli sayur langsung membeli telur. Nah, sudah jelas tuh, habis membeli sayur langsung telur. Nah, sudah jelas. Maka dipastikan di sini ayam dan di sini buah. Jika ibu sudah membeli telur, maka setelahnya ibu akan membeli ayam, buah, beras. Ayam, ini kan jelas pertanyaan. Setelah membeli telur, ibu akan membeli ayam, buah, beras. Ayam, buah. Ayam, buah, dan beras. Berarti jawabannya yang A. Nah, seperti itu soalnya. Nah, tantangannya adalah dalam mengerjakan soal penalaran analitik itu adalah kita harus cepat membuat skema atau membuat analisa seperti ini dan dengan cepat, sehingga waktu dalam mengerjakan soal itu lebih singkat, sehingga kita bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Biasanya soal ini kita kerjakan di akhir-akhir ya teman-teman. Ketika kita mengerjakan soal itu, kita skip dulu yang susah seperti ini, kita kerjakan di akhir sehingga masih banyak waktu yang tersisa. Tetapi kalau kita kerjakan di awal, kita kan biasanya terlena. Nah, saking asiknya menganalisa, kita memakan waktu yang banyak, sehingga kita menghabiskan waktu di soal ini saja. Sementara masih banyak soal yang lain. Biasanya soal-soal seperti ini disisakan atau disimpan dulu, dikerjakan ketika kita sudah memiliki sisa waktu gitu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya tentang figural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.